Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri yang berasal dari Pondok Pesantren Darul Falah Amsalatu yang keberadaannya berada pada Kabupaten Jepara, Kecamatan Basri. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan membacakan kitab Safinatun Najah yang menjelaskan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang hadas kecil, hadas besar maupun orang yang sedang haid. Oke, langsung kita mulai. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Man taqadda wudu'u haruma alaihi arba'at asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul musaffi wa hamlu. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul musaffi wa hamlu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Qur'an. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya'a. As-salatu wa tawafu wa masul musaffi wa hamluhu wal lubthu fil masjidi wa qira'atul Qur'ani was-sawmu wa talaqu wal mururu fil masjidi in hafat talwinah wal istimta'u bima baina sholati wa rukbati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan bahwasanya orang yang punya wudu atau orang yang sudah batal wudu itu diharapkan baginya 4 hal. 4 hal tersebut, yang pertama sholat, yang kedua melakukan tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang terakhir atau yang keempat itu membawanya. Mushaf itu apa sih? Mushaf itu sesuatu yang ditulis di Al-Quran. Kalau saya ini ada batu ataupun kertas yang ditulis di Al-Quran untuk dibaca, itu yang dimakan mushaf. Maka bagi orang yang berwudu itu diharamkan untuk memegangnya. Sedangkan kalau saya nulis Al-Quran, tapi bukan untuk dibaca, hanya sekedar pegangan. Jadi orang yang berwudu itu boleh untuk memegangnya. Sedangkan penjelasan bagi orang yang junub itu ada 6 hal yang tidak diperbolehkan baginya. Yang pertama, yakni melakukan sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, memegang mushaf. Yang keempat, membawanya. Yang kelima, berdiam di dalam masjid. Yang keenam, membaca Al-Quran. Oh iya, mengapa ya? Kok orang yang junub itu gak boleh sih berdiam di dalam masjid? Soalnya orang yang junub itu posisinya daripada hadas besar. Sedangkan masjid itu adalah Baitullah atau rumah tempat menyembah Allah. Jadi rumah tempat menyembah Allah saat itu diisi dengan orang-orang yang suci. Makanya Islam mengharapkan atau tidak memperbolehkan orang yang sedang junub itu berdiam di dalam masjid. Sedangkan penjelasan bagi orang yang haid itu ada 10 hal. Yang pertama yakni sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang mushaf, yang keempat membawanya, yang kelima berdiam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran, yang ketujuh puasa, yang kedelapan tolak. Oh iya, dan yang sudah tolak di sini itu bukan perempuannya yang kita tolak, tapi laki-lakinya itu tidak boleh, atau seorang suami itu tidak boleh untuk mentolak seorang istri di saat dalam keadaan haid. Yang kesembilan itu lewat di dalam masjid jika perempuan tersebut itu khawatir akan mengotori masjidnya. Jadi kalau saya nih ada perempuan yang sekarang kan udah ada tuh yang namanya pembalut. Jadi ada perempuan udah pakai pembalut, terus dia itu ingin datang ke masjid, itu diperbolehkan asalkan dia tidak khawatir. Tapi kalau dia khawatir mengotorinya, soalnya takut nih pembalutnya bocor, jadi hal ini diharamkan bagi perempuan tersebut. Yang terakhir atau yang ke-10 yakni bersenang-senang pada anggota badan yang berada di antara pusat dan tubuh. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan ilmu nahwu yang berada pada lafaz man taqadda wudu'u haruma alaihi arba'atu asya'a. Man utawi sapa dewa. Man di sini itu menjadi mubtada karena isim ma'rifat awal kalimat itu berkedudukan sebagai mubtada. Kamu qala ada orang jadi wa adirun wa dari maka saya adirun man taqad ada awal kalam mubtada yang boy isim barbar mubtada.
Terus setelah itu harus ada khobar. Khobar yang mana? Itu adalah lafaz intaqad. Terus khobar itu apa coba? Khobar itu adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut itu bisa dipahami. Terus khobar itu ada dua. Yang pertama mufrad, yang kedua berjumlah. Kama qala wa khabaru jusul mutimul faidah kama wal ayat sayyidah. Mufrad ayat itu ya jumlah hawatan madalan di kota. Khabar bagian yang berapa faedah orang yang berulang dan berjumlah. Intaqad di sini itu sebagai fiil, sedangkan fiil itu membutuhkan fa'il. Terus fa'il dari intaqad itu mana? Fa'il dari intaqad itu adalah lafaz wuduhu. Makanya nih wuduhu itu dibaca wuduhu. Soalnya fa'il itu hukumnya fa. Kama qala al-fa'ilul ladzi kama huwa ayatun munir wa juhul wal fatah. Fa'il isim rafa disana di fi'il tawala bukan intaqad fi'il. Terus ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.